Bonjour. Hari ini gue mau bawa kalian ke tempat yang agak jauh dari tempat biasanya. Kita bakal ke Prancis. Disclaimer sebelumnya, di video ini lu nggak akan ngelihat glamornya kota Paris gitu ya, dengan Tour Eiffel di malam hari yang gemerlap gitu kan. Sorry kalau lo expect bakal lihat itu, tapi mostly lo akan lihat gimana sih kehidupan di Prancis itu sebenarnya gitu loh. Jadi ya seperti ini. Ini perjalanan gue dari Paris ke Rennes. Jadi gue akan menghadiri pernikahan salah satu orang yang cukup penting di hidup gue. Gimana kita ketemu dan kenapa dia begitu penting gitu ya, nanti akan gue ceritakan along the way gitu. Dan kenapa Prancis sih gitu, kenapa bisa orang yang salah satu orang penting di hidup gue tuh di Prancis gitu, dan ngapain gue ke Prancis. Kalau lu belum nonton video-video sebelumnya mungkin nggak apa-apa gue share lagi di sini bahwa gue pernah sekolah di Prancis gitu ya, meskipun untuk waktu yang nggak terlalu lama gitu. Prancis buat gue itu cukup unik. Lagi-lagi gue alegorin sebagai pacar ya, pacar lo ya, kayak Indo kan kemarin gue alegorin sebagai pacar yang abusive gitu. Nah, Prancis ini juga kalau dialegorin sebagai pacar, menurut gue gini, dalam kehidupan tuh, dalam mungkin masa remaja sampai lo sebelum nikah gitu ya, kalau lo udah nikah, lo kan udah pacaran pasti beberapa kali. Nah, ada cewek yang lo pacaran lama banget, and then lo putus. Rasanya lo pacaran 2-3 tahun, lo putus, tapi 2-3 bulan kemudian lo udah bisa nemuin pacar baru gitu. Dan juga ada tipe-tipe cewek yang lu pacaran cuma 2 minggu atau 3 minggu gitu, tapi untuk move on-nya tuh lu butuh waktu 1 tahun, men. Nah, buat gue Prancis tuh tipe cewek yang kayak gitu. Meskipun gak lama, tapi buat gue move on dari Prancis, gue butuh waktu cukup lama, men. Mungkin karena waktu gue di Prancis adalah waktu umur gue krusial kali ya. Umur 19-20 tahun gitu kan, di saat pribadi lu tuh masih terbentuk, lagi dibentuk-bentuknya gitu. Dan di saat itu pula gue ketemu orang-orang yang cukup absurd ya, cukup unik, yang akhirnya membuat hidup gue dan diri gue seperti ini gitu. Di video ini gue mau share mengenai momen sakral pernikahan antara Siska dengan suami keduanya ya, tentu dengan persetujuan beliau sebelum gue membuat video ini gitu. Video pernikahan kayak gini mungkin lo gak akan bisa nemuin di YouTube atau cuma lo bisa lihat di film-film gitu. So gue harap lo bisa enjoy juga gitu, bisa menjadi bahan edukasi gimana di luar negeri pernikahan itu diselenggarakan. Madame Siska Soesanto, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Kartik Suryanarayan Viswanathan. Monsieur Suryanarayan Viswanathan Kartik, acceptez-vous de prendre pour épouse Madame Soesanto Siska Soesanto. Au nom de la loi, je déclare Kartik, je vais lui parler du reste, et Siska unis par le mariage.
Yang pakai baju putih itu dia adalah Siska. Dan di sebelahnya suami keduanya orang India yang udah dinaturalisasi menjadi orang Prancis. Sedikit cerita, gue mau share mengenai gimana gue ketemu sama Siska gitu ya. Kita ketemunya di gereja, men. Nggak nyangka kan lo. Jadi waktu itu gue ke gereja sama temen Indo gue juga. Dan ketemu ibu-ibu sama 2 anak gitu. Yang ternyata orang Indonesia juga gitu. Jadi kita kenalan and then diundanglah lunch. Makan siang di tempat dia gitu. Makan makanan Indonesia. Sebagai mahasiswa yang kere dan kurang gizi, setiap undangan makan itu pasti gue datengin, men. Udah bosen dengan makan spaghetti ya, pasta dengan saus bolognese gitu. Yang diganti-ganti cuma pastanya doang. Hari ini spaghetti, besok penne, besoknya lagi makaroni. So, setelah hari itu dia undang gitu ya. Gue dan temen gue waktu itu Karo, gue cukup kaget gitu karena di hari pertama dia udah share gitu mengenai normal sih, karena dia tanya gimana gue ke Prancis atau ngapain gue di sini gitu, dan kita tanya balik gitu kenapa dia ke Prancis. Waktu diceritain gimana suaminya baru aja meninggal beberapa bulan lalu gimana dia harus struggle buat nyelesain dokumen-dokumen dalam bahasa Prancis yang dia nggak familiar waktu itu, dengan 2 anak laki-laki baru umur 1 dan 3 tahun gitu ya, yang bandelnya kayak apa gitu, yang satu nangis terus yang satu bandel banget. Gue nggak bisa bayangin sih gitu. Setelah makan siang itu dia kembali ngundang kita gitu di minggu-minggu berikutnya gitu. Pertemuannya dari seminggu sekali sampai seminggu 2 kali, sampai akhirnya gue selalu ngelewatin makan malam di tempat dia gitu. Karena kita semakin kenal gitu ya, dan kita jadi lebih deket gitu, share hal-hal yang pribadi gitu, gimana masa lalu kita gitu, dan dia share gimana dia melewati masa kecil dan masa remajanya yang cukup struggling. Gimana dia ketemu suaminya, suami pertamanya yang orang Prancis. Gimana akhirnya dia bisa bahagia ke Prancis gitu. Cuma untuk 2 tahun kemudian suaminya diambil oleh Tuhan, tanda petik meninggal. Lalu dia undang mamanya buat bantuin dia urus anak-anaknya juga gitu ya, karena di saat bersamaan dia masih harus sekolah. So, menurut gue itu lebih tragik dari yang gue alamin waktu itu. Dan yang bikin gue heran adalah dia menceritakan semua itu dengan aura positif, men. Berbeda dengan gue yang pesimis dan gelap. Dia nggak punya aura itu gitu. Awalnya gue ngerasa kayak ini orang ya sok-sok positif nih. Tapi setelah kenal berbulan-bulan, itu natural, man. Natural dari dia bahwa dia tuh nggak pernah ngelihat hal buruk dari orang gitu, dan selalu melihat suatu kejadian tuh nggak selesai di sana, pasti akhirnya beda seperti ini gitu. Dan di hari ini gue datang ke pernikahan dia gitu ya, dikelilingi oleh orang-orang baik. Lu bayangin ya, itu kuenya kita buat, mas, kuenya dibuat sendiri, makanannya dibuat sendiri, dekor tempatnya kita bareng-bareng. Semua orang yang bersimpangan hidupnya dengan Siska gitu loh.
gue percaya kalau lo baik, lo akan dikelilingi oleh orang-orang baik gitu. Dan ini yang gue rasain waktu gue datang ke pernikahannya dia. Sepanjang acara pernikahan ini pun itu gue kayak merasa tanda petik tertinggal gitu ya. Gue ngerasa kayak anak kecil yang berdiri di ujung gitu, ngeliatin teman-temannya main gitu. Gue punya perasaan ada momen dimana gue hampir nangis gitu. Bukan karena gue sedih ya, bukan. Tapi lebih karena gue bahagia gitu. Beberapa tahun kemudian gitu ya, setelah gue balik ke Indo, nyokapnya meninggal karena sakit cancer. So dia harus struggle lagi untuk ngebesarin dua anaknya sendirian. Dan beberapa tahun kemudian dari nyokapnya meninggal, dia kena cancer, breast cancer. Dari semua tragedi-tragedi yang terjadi di hidup dia itu, gue nggak percaya gitu, kayak kok bisa setiap gue telepon, setiap gue lagi down dan langsung telepon dia jam 2 pagi, jam 3 pagi, dia nadanya tetap masih positif, tetap masih semangat gitu. Orang ini udah ngajarin gue sih, no matter what happened with you now, nggak peduli di mana situasi kalian saat ini ya, no matter what, kalau lu percaya bahwa hidup itu nggak cuma tragedi dan kesedihan, dan kalau lu percaya bahwa lu bisa bahagia, then in the end lu akan bahagia, men. Gua harap video pendek ini bisa menjelaskan kenapa Siska begitu spesial di hidup gua. Gue mau sudahin sampai di sini dulu, dan gue berharap apapun situasi dan kondisi kalian saat ini, kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian pada akhirnya. Bye bye guys.